Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Eh, Senang sekali bertemu dengan Pak Habib, Bu Rezeki, dan teman-teman lain yang akan menyaksikan recording ini. Baik, saya melanjutkan sebelum Bapak Ibu memilih platform atau tools apa yang akan digunakan di nanti di saya lupa di sesi keberapa begitu. Pilih satu gitu. Nah, mari saya review dengan icebreaker. Mungkin hari ini tidak terlalu lama karena saya tugasnya adalah mereview sekaligus memperkaya bagaimana caranya menggunakan critical thinking sesuai mapel kita. Nah, kalau saya review, manfaatnya ice breaking itu jangan salah, harus menghubungkan dengan konsep baru. Bukan ngasal-asal ada icebreaker. Bukan. Tapi harus menghubungkan dengan konsep yang baru. Dengan memanfaatkan pelajaran kita yang lalu. Boleh dengan memanfaatkan apa yang mereka tahu. Boleh. Jadi icebreaker itu tujuannya adalah yang pertama, menghubungkan. Dua, meningkatkan partisipasi aktif. Jadi kalau kita tidak merencanakan icebreaker dengan baik, ya lebih baik waktu 5 sampai 10 menit di awal dipakai pelajaran aja, gitu kan. Karena apa? Ya nggak ada gunanya, gitu. Kemudian ketiga, mendorong. Nah, kalau kita merencanakan icebreaker dengan baik, itu kita akan dapat manfaatnya sampai mendorong kolaborasi. Ada beberapa penelitian dan banyak sekali yang mengatakan bahwa Gen Z itu nggak punya soft skill atau dia punya soft skill tapi rendah banget. Ditambah lagi keterampilan sosialnya rendah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Gen Z sekarang, sopan santunnya ada yang kurang. Nah, kemudian nggak bisa berteman dengan teman-temannya dengan baik. Nah, ini adalah tugasnya guru. Melalui apa? Salah satunya melalui icebreaker. Salah satunya. Dan kalau manfaat, ada banyak manfaat, tapi minimal kita punya 4 manfaat ini. Membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga anak-anak itu antusias. Nah, ini gunanya icebreaker. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merencanakan icebreaker dengan baik, setidaknya kita dapat manfaatnya minimal satu dari manfaat yang ada ini. Gitu ya. Ya. Nah, bentuknya icebreaker. Kemarin kita mendapatkan beberapa game digital yang mudah, yang bisa connect dengan pelajaran kita. Tetapi kemarin ada Pak Burhan, Pak Baharudin ya kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa di sekolahnya nggak boleh open gadget. Nah, kalau nggak boleh, maka kita pakai game yang teamwork, bisa juga lagu, gitu kan? Nah ini saya kasih contoh, saya kasih contoh. em, nah ini, jadi saya kemarinnya itu mengajarkan tentang siklus malaria karena saya guru biologi. Nah kemudian saya mengajarkan lewat lagu, anak-anak belajar ketika awal, gitu ya. Ketika awal masuk kelas, saya bilang, ayo
saya mau kuis, begitu. Kuisnya lewat apa? Lagu. Saya bermain peran. Siapa yang terlambat melafalkan lagu, berarti minus 10. Saya bilang begitu. Nah, salah satunya lagu ini. Mari kita uh, lihat sebentar, saya stop share. Iya. Sebentar. Iya. Kan ada yang lihat catatan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, anak-anak nggak ada yang lihat buku. Anak-anak lihat papan, papannya tapi kosong. Nah, saya bilang dengan mereka, saya mau ambil nilai kuis. Padahal sebenarnya itu adalah apa ini? Untuk mengetahui pemahaman awal, begitu. Jadi ini adalah salah satu dugaan apakah anak-anak paham tentang siklus. Nah, memang bisa menggunakan lagu, teamwork, kasus. Nah, Bapak Ibu, bentuknya icebreaker itu kalau ditarik lagi hanya ada dua. Pemahaman awal bisa menghubungkan dengan pembelajaran. Kalau saya tarik, itu tinggal dua. Nah, ada banyak cara Bapak Ibu mengetahui pemahaman anak-anak awal. Begitu. Nah, yang kedua, menghubungkan dengan pembelajaran, critical thinking. Nah, kalau kita lihat teori Bloom yang diambil oleh Dignas, itu ada C1, C2, C3. Nah, ini agak susah membuatnya ketika kita buat C4, C5. Nah, melalui ini nanti saya akan akhiri bagaimana caranya membuat critical thinking. Jadi kemarin ada yang listrik, tentang kelistrikan, ada yang tentang olahraga, ada Pak Habib ini ya, ini tentang apa elektronik ya, misalnya listrik juga di sana. Nah, bagaimana caranya membuat critical thinking untuk di awal, atau bisa juga critical thinking itu memandu semua pembelajaran kita di hari itu. Itulah deep learning. Nah, saya kasih contoh yang teamwork. Yang teamwork. Kita mulai, kita coba satu ya.
Mungkin saya mau nambahin lagi yang kita mungkin bisa minum seperti kayak vitamin-vitamin lagi untuk menambah seperti juga kalsium, fosfat, kolagen yang kita perlukan buat tulang kita. Kamu harus menemukan kata kunci di pertanyaan kita. Jadi, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan critical thinking. Kita juga bisa teamwork di sana. Nah, teamwork ini juga menolong anak-anak punya soft skill sebenarnya. Dan kemudian critical thinking. Nah, kita juga bisa seperti yang kemarin eksperimen sederhana tentang kita mau belajar tentang fisika, maka dengan air. Kemudian kita mau belajar matematika dengan tebak apa ini? Tebak bagan atau tebak apa kertas yang sedang dipotong. Kita mau masuk belajar ke sana, peluang. Nah, begitu juga hari ini. Saya khususnya akan saya tutup uh, icebreaker ini dengan critical thinking. Kalau Bapak Ibu mengajar di level SD sampai SMA, maka biasanya itu ada soal-soal olimpiade. Nah, bagaimana melatih anak-anak mengerjakan soal-soal yang critical thinking. Nah, kalau bagaimana caranya membuat? Nah, caranya membuat itu kita bisa menggunakan ChatGPT. Kita mulai menggunakan AI di sini. Kemarin pelatihannya untuk aplikasi-aplikasi menggunakan aplikasi yang ada dan itu pastinya AI. Nah, kita bisa belajar untuk memudahkan kita sebagai guru untuk membuat critical thinking. Satu, ChatGPT. Dan kemudian beragam AI. Misalnya, question well. Nah, saya akan pandu Bapak Ibu untuk dua saja. Kalau quizzes itu sudah umum, sudah banyak yang menggunakan. Maka mari kita berlatih untuk menggunakan question well dan copilot AI, gitu ya. Mari kita sekarang, Bapak Ibu bisa buka Google, kita akan mencoba membuat question well. Nah, ini nanti bisa dikonekkan dengan yang kemarin, yang Bu Rima mengajarkan tentang ini. Kalau kita buat pertanyaannya kelamaan, kita bisa copy paste dari sini. Begitu. Silakan buka question well, gitu. Pilih yang ini. Sudah, question well. Kemudian login dulu. Login. Question well. Kemudian login. Kalau sudah login, ya, maka akan keluar seperti ini. Bapak Ibu mau buat soal kelas berapa? Nah, kebetulan yang gratis hanya multiple choice. Yang gratis. Ya nggak apa-apa, kita ambil aja lumayan yang multiple choice. Bahasanya bisa diubah ke bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Grade berapa? Kita bisa ganti. Kebetulan ini mau buat berapa pertanyaan? 10, 5. Questionnya sekarang tentang apa? Kalau saya buatnya tentang sel misalnya. Maka saya tulis biologi sel.
Itu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Habib, sudah dapat Pak? Masih generate, Bu. Generate. Sudah sampai generate. Berapa pertanyaan, Pak? 5 atau 10? 10. Oh, Pak Burhan, Proses, Bu, masih generate proses. juga. 5 atau 10, Pak? 10. Nah, AI ini akan mempermudah kita. Oh ya, betul, rezeki. Jadi AI ini akan mempermudah kita untuk cepat, gitu, untuk cepat membuat soal. Tapi perintah kita juga harus detail tentang apa, gitu. Nah, coba Pak Habib dilihat apakah soalnya itu berhubungan dengan pelajarannya Bapak. Silakan kalau mau share Ya. screen boleh. Bentar. Ini setelah generate selesai, saya untuk mengambil dari hasilnya itu saya harus bagaimanakah? Ekspor? Ya, ekspor. Pastinya. Diekspor. Selamat siang, Bu Siti, Bu Emma, wah dari Kota Madiun, Bu Kristina. Hari ini kita utak-atik di question well. Silakan Bu Rezeki, kalau bisa Bu Siti buka question well. Bu Emma, supaya menolong mempersingkat waktu kita. Tetapi harus double check karena belum tentu soal yang dibuat itu bisa kita gunakan. Takutnya kita belum mengajarkan soalnya ada gitu. Bisa diekspor, Pak Habib? Saya kesulitan mengekspor. Oke, kalau kesulitan mengekspor, maka caranya terpaksa copy paste. Terpaksa. Kita coba ya, sebentar. Nah, ini kan, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tuh keluar nih export readingnya. Maka export readingnya kita mau pakai misalnya reading note. Nah, sebentar ke bawah.
Nah, ini export ada di bawah. Kita tunggu Google Slide. Jadi connect-nya nanti itu ke, kalau punya saya ya, ke Google Slide. Nah, ini materinya, keluarnya ke sini. Nah, ini kalau saya ekspor. Apakah kelihatan? Sebentar. Ini kalau saya ekspor, keluarnya ke Google Slide. Jadinya seperti ini. Gitu. Ini yang materinya. Nah, sekarang kalau yang soalnya, coba sama-sama ini soal saya. Nah, kepincat ini sebentar. Kalau soal saya diekspor, keluarnya mana? Nih, misalnya saya pakai yang ini, export assessment, select all. Nah, nanti akan diarahkan mau pakai Jeopardy. Nah, kemarin Bu Rima belum sempat mengajarkan Jeopardy, tetapi ada di platformnya ICT. Nah, itu ada. Seandainya pakainya yang ini nih. Nah, mau berapa hari generate code. Nah, nanti ini, maka kita tinggal memberikan generate code-nya, anak-anak bisa buat, lalu kita bisa menilai mana jawabannya yang benar. Nah, seperti Ini itu. Bu, saya Bapak kasihkan Ibu. linknya. Ya, Saya nyoba yuk, coba. share link. Ya, oke, Saya mari chat kita Bu di kerjakan. chat share link. Saya tidak bisa mengerjakan Bu, itu tadi ngambil kelas 3 kayaknya sulit. Nah, ini ya, saya share hasilnya itu seperti ini, punyanya Iya. Pak Habib. Nah, anak-anak itu langsung deh seperti ini. Nah, kalau ini pertanyaan apa yang saya ngawur nih ya. Nih, submit. Nah, wah ternyata saya benar gitu kan. Next question. Ini Iya. akan jauh lebih menyenangkan buat anak-anak. Begitu. Padahal ini kerjaannya AI. Betul. Nah, apa yang Iya, iya. dimaksud dengan perangkat listrik? Saya nyoba. Salah apa? Oh, korek. Pas, Jadi, pantas Bu masuk di elektrik. nah gitu Pak ya. Jadi, saya diterima sebagai murid Pak ya. Jadi, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan question well. Gitu. Nah, question well itu, kalau toh seperti kemarin Pak Burhan mengatakan, nggak boleh nih bawa gadget. Ya udah, kita kan nggak boleh ngasih PR nih. Kasih aja game itu sebagai review. Lumayan kan, gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang menolong guru untuk membuat nilai sebenarnya. Atau bukan membuat, mendapat nilai. Begitu. Baik, satu dulu. Nanti yang terakhir kita akan belajar membuat dengan aplikasi yang lain. Gitu. Bagaimana kalau yang satu ini nanti kita ada tawaran mau yang diper
critical thinking atau enggak? Gitu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak Burhan Kaitan mau sama ya? Gimana Pak Habib? kaitan sama question Will tadi, untuk animasi atau gambar bisa masuk ya? Bisa masuk atau Kalau enggak ya? kita nanti kita konekkan ke Jeopardy, nah itu baru ada gambarnya Pak. Gitu. Oh, ya, Tapi ya. kalau kita cuma interaktif aja, ya seperti gaya multiple choice biasa. Begitu Pak. Ya, jadi Ya, ya. nanti Makasih, Mas. Bapak Ibu bisa baca platform di ICT tentang Jeopardy. Itu ada. Gitu. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa belajar. Begitu. Pak Burhan, Ya Bu, sudah ada ya linknya. terima kasih. Ini saya nyoba beberapa link yang di misal kayak GameKit, Quizze, Model, Schoology. Ini yang muncul ketika saya klik berubah jadi Excel. Cuma Oh ya, yang coba aplikasi share question screen. well-nya baru bisa. Ini apa memang belum terhubung atau gimana? Bapak tadi sudah login. Sudah login. Nah, kalau login kan ekspor nih, Oke. gitu. Nah, ekspor itu ada pilihannya dua, mau interaktif quiz atau Jeopardy. Seharusnya begitu. Ya ya. Jadi belum bisa ya memang ya untuk yang kalau Coba di, Jeopardy ini malah berubah bahasa Inggris sebenarnya. oh gitu. Bapak di awalnya udah pindah ke bahasa Indonesia. Sudah, Sudah. Nah, sudah berarti yang interaktif quiz saja. Coba. interaktif quiz. Mm. Nanti ada linknya. Ya, Bapak bisa sharekan linknya. sudah ini sudah dapat Ya, saya. coba Bapak letakkan di chat. Nah, ini sampun. Mari kita mengerjakan uh, soal olahraga. Soal agama ini. Oh ini agama. Waduh, ini menakutkan ini. Saya gak lolos ini. Nah, Nah, guru kelas kan misalnya harus seperti semua. ini. Wah, saya langsung inkorek ini. Nomor satu udah inkorek ini. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu, kita Ya, bisa eh, membuat anak-anak itu belajar tanpa under pressure. Jadi tanpa mereka itu terintimidasi. Waduh nilaiku udah jelek, semua orang tahu. Enggak, yang tahu hanya dirinya dan gurunya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu yang mempersingkat waktu kita untuk membuat soal. Tapi ingat, jangan ini menjadi soal tes, tapi soal untuk eh, pengetahuan awal atau review di akhir. Gitu. Itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk masuk di uh, aplikasi yang kedua, gitu ya. Aman aman Bu. sebelum ya Aman, monggo, sampun Bu. sampun. Ya kalau uh, sudah, maka sekarang kita mau masuk pertolongan guru. Berikutnya adalah question well. Mari kita lihat di sini. Nah, ini tadi kan um, yang ditanyakan oleh Pak Habib. Jadi kita harus ekspor, begitu ya. Nah, ketika diekspor, kita kalau geopardinya kita bingung, ya udah masuk yang ke kuis. Nah, sekarang aplikasi yang terakhir ini adalah Microsoft Copilot. Mari kita sama-sama belajar. Kita ketikkan Copilot AI. Jangan lupa login.
Silakan. Kalau sudah, maka berikutnya adalah setelah login. Nah, di sini kalau kita pilih responnya, sekarang kita tentukan mau respon cepat atau think deeper. Kita bisa pilih. Kalau mau think deeper, ya ini yang kita klik. Setelah itu baru kita minta topik apa yang kita inginkan. Begitu. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Kalau respon cepat, hasilnya adalah pilihan berganda. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jadi, jangan lupa kalau mau bahasa Indonesia, maka di tempat ini Bapak Ibu di setting nih. Jadi kan login nih. Nah, di situ ada pertanyaan mana yang akan kita sesuaikan di sini. Nah, seperti ini. Nama, bahasa, seperti itu. Di login, di setting dulu. Kalau tidak di setting, maka ini English semua. Nah, ini seperti punya saya. Nih. Tetapi ketika saya setting bahasa Indonesia, maka hasilnya bahasa Indonesia. Begitu. Mau yang respon cepat. Nah, kalau kayak gini, ntar saya hapus dulu. Jadi kalau sudah di setting, maka saya bilang nih, buat pertanyaan critical thinking atau studi kasus tentang human anatomy. Maka yang keluar adalah studi kasus pertama. Trauma ini. Nah, seperti itu. Ada ceritanya, kemudian ada pertanyaannya. Nah, ini kalau diper, begitu. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak mengganti diper, bisa keluarnya multiple choice. Bisa juga ada pilihan jawaban pendek atau esai, ya jawaban pendek. Seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu mengklik yang deeper, hasilnya adalah studi kasus. Saya mau yang pertanyaan yang critical thinking, studi kasus. Maka ini kalau teori Bloom, ini sudah C6. Begitu. Silakan, ada pertanyaan. Selamat siang.
Bu Siti, Bu Sulistyo, Bu Rezeki, apakah bisa mengikuti Bu Kristina atau perlu saya ulang untuk membuat pertanyaan critical thinking dengan Copilot AI? Monggo. Ada yang kesulitan? Kalau lihat dari wajahnya kayaknya lagi mencoba sungai. Serius banget. Saya Ini coba Pak share, Habib. Bu, di Ya chat. Pak Habib sudah. Wes, Yang tidak open kamera bisa saya rasakan Bu Lydia. Mereka sedang mencoba. wajahnya serius gitu ya Pak James. Ini soalnya Pak James ini. Ya apa ingin jawabnya gitu kan? Tuh, keren Pak James soalnya. Saya coba gambar itu tadi, Bu. Iya Pak. Was, keren, keren. Keren Pak. Nah, jadi kayak seperti ini wah, oh jaringannya muter terus. Baik Bu Rezeki, kalau pas lagi oke, silakan mencoba. Bagaimana Bu Zulistyo? Aman? Atau Alhamdulillah aman. Aman, atau aman. perlu saya ulang? Ya, jadi kalau Sudah sering menggunakan Copilot oh saya Copilot, kebetulan. nah itu Iya. keren itu. Nah, jadi kalau wah matur nuwun Bu Sulistyo. Gurunya Pak James itu gurunya. Oh, itu dia Pak James tuh, Iya, sudah diajak Pak James sudah lama itu pakai Copilot itu. Copilot. Nah, jadi kalau Iya. Copilot itu kita bisa masukkan ke aplikasi yang kemarin. Nah, jadi kita combine begitu, Bapak Ibu. Iya. Bisa pakai set quiz, bisa menggunakan kemarin melalui Canva yang coding. Misalnya kalau kita mau masukkan pertanyaan, Iya. itu juga bisa, gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita membuat langkah kita semakin apa ini pendek, tapi kualitasnya dalam, gitu. Jadi kalau kita mau masuk deeper learning atau deep learning, itu kita perlu menggunakan icebreaker yang berhubungan, yang connect. Nah, mungkin hari ini saya menyelesaikan sampai di sini. Nanti di aplikasi, Bapak Ibu tinggal pilih satu, kemudian Bapak Ibu pilih aplikasi, mau yang Jeopardy, Set Quiz, atau apa, Canva yang kemarin, boleh. Nah, penuntunnya ada di platform, begitu. Setelah itu Bapak Ibu menunjukkan, memberikan link, begitu, dan ya dinyatakan lulus, dapat sertifikat, begitu. Ada tesnya memang, Pak Habib sudah mengerjakan 180, berapa lagi Pak? 100 lagi, gitu kan Pak?
Nah, jadi uh, mari Bapak Ibu kita mempraktekkan juga di kelas. Uh, Mungkin sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Monggo. Silakan Bapak Ibu, mumpung ketemu Bu Lydia loh. Tugasnya nanti di-share ya, Bu ya? Tugasnya ada di platform, Pak. Oh, ada di platform. Iya, Ya. di ICT ini. Sudah dikoordinir di sana. Nanti kalau oke, 80 itu sudah di atas KKM, Pak. Apalagi 100, Pak. Gitu kan. Nah, ini kayaknya layak ini nanti ICT Tagami Foundation mengeluarkan sertifikat buat Bapak Ibu. Gitu.